Eits, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Kajian kita masih seputar pembahasan jihad dan warningnya. Assalamu alaikum musyafa'i bil qiyam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zainal amliya. Assalamu alaikum asqal atqiya. Assalamu alaikum zainal amliya. Assalamu alaikum asqal atqiya. Ya Rasulullah, laka بكل خير وتبع الفرق
وبارك عليه. Teruskan dengan salawat dawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah dijadikan obat oleh Allah buat penyembuh penyakit yang ada pada diri kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca doa untuk yang menyajikan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aktsir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baik, kita mulai. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih seputar pembahasan jihad dan warningnya. Jihad diartikan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, jangan dimaknai kejahatan. Dan tidak juga kejahatan itu dikatakan jihad. Summa inna min akbaril kabair al-mubiqat wa a'zamil jaraim al-muhlikat qitalul muslimina ba'dihim ba'da 'ala riyasah. Bahwa di antara dosa-dosa besar yang sangat membahayakan dan paling besar-besarnya berdosa yang sangat merusak adalah qitalul muslimin, menyerang orang muslim, menyerbu kaum muslimin. Sebagian mereka menyerang sebagian yang lain, tapi alar riyasah, atas dasar pengen berkuasa. Muslim menyerang muslim lain, tapi dalam rangka merebut kuasa, merebut kepemimpinan. Ini pernah terjadi di kalangan para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti perang Siffin dan perang Jamal. Perang Siffin itu antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Sedangkan perang Jamal, anak angkat beliau yang juga ponakan beliau dari Siti Asma. Kita tahu dalam sejarah Siti Asma itu yang nganterin sangu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pada waktu bersembunyi di gua apa itu? Ini
Jabal Nur ya, di Gua Sur ya, di Gua Sur. Punya anak bersama sahabat Rasulullah Zubair, namanya Abdullah. Abdullah ini ingin merebut kekuasaan, ingin ya berperang memerangi Sayyidina Ali dengan memposisikan Siti Aisyah, dan dalam kondisi sudah tidak muda lagi. Itu peperangan sahabat seperti itu. Kita tidak boleh berpihak ke sana dan kemari. Bagi paham ahli sunnah wal jamaah, kita hanya meyakini bahwa mereka itu, silakan, bahwa mereka itu saling melaksanakan hasil ijtihadnya masing-masing. Tapi di luar sahabat, ini yang dimaksudkan di sini. Karena sahabat itu dijamin oleh Rasulullah, debunya yang masuk hidung kudanya, untanya, itu tidak bisa dibalapi oleh amalan kita. Karena itu kita tidak boleh memberikan justifikasi kepada satu sama lain itu. Tapi di sini dijelaskan kalau muslim menyerang pada muslim lain, yaitu selain daripada sahabat Nabi itu tadi, tujuannya untuk merebut kekuasaan adalah di antara dosa-dosa yang sangat membahayakan dan merusak. Wal mulki, dan juga merebut sebagai untuk jadi raja. Wa khusuzid dunia, atau berperang untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Ya, untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia. Atau wal hamiyah. Hamiyah itu karena memang hobi, atau hal yang dipelihara peperangan itu disengaja. Misalnya kita memproduksi senjata nih, dan senjata ini nggak laku kalau tidak ada peperangan. Lalu diciptakan peperangan itu dipelihara untuk terjadinya peperangan supaya senjata kita laku. Ini sosok-sosok makhluk yang sangat membahayakan. Jadi mereka itu sebenarnya adalah perusak di muka bumi ini. Tapi mereka nggak ngaku bahwa itu adalah kerusakan. Tapi mereka katanya membangun, karena memang yang di depannya itu semboyan-semboyan untuk menjaga perdamaian dunia. Ya. Tapi ya ternyata dibuat kerusakan. Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini yang terbesar, dilakukan oleh non-muslim. Ya, terbesar itu dilakukan oleh non-muslim. Bahkan Rusia atau komunis itu telah menghasilkan 120 juta ya, umat manusia terbunuh di muka bumi ini. Pol Pot saja baru-baru ini di Kamboja telah membunuh sebanyak 4 juta manusia. Ya, coba saja buka sejarah ya. Orang-orang kafir, terutama sejak umat Islam tidak lagi dipimpin secara internasional dengan khalifahnya. Baghdad berapa banyak yang mati? Bosnia 500.000 yang mati. Itu di masa kita kan itu.
Bosnia itu. Siapa yang melakukannya? Orang non muslim semua. Orang non muslim semua. Afghanistan berapa yang mati? Ya, Palestina berapa yang mati? Siapa yang melakukan itu? Nah, kalau Abaji sekarang bertanya, kiranya di dunia ini yang kita hadapi sekarang ini narkoba, gitu ya. Orang muslim yang jadi bandar narkoba ada nggak? Ada. Ya. Tapi big bandarnya siapa? Siapa big bandarnya? Pastinya non muslim. Perdagangan manusia dan wanita ada nggak terjadi? Nah, siapa big bossnya? Gitu. Umat Islam ada yang tertarik, yang terlibat, tapi kecil-kecil aja. Perjudian yang terbesar di dunia siapa big bossnya? Nah, peminum yang memabukkan khamr di mana yang terbesar? Di dunia selain muslim. Itu. Kalau sesama muslim melakukan satu kerusakan dengan sengaja, motivasinya adalah tadi demi jadi raja, demi kekuasaan, demi kepingan dunia, dan demi memelihara peperangan hamiyah, ya, melestarikan peperangan, melestarikan pembunuhan, itulah dosa-dosa. Wal asabiyah, nah yang dibicarakan oleh Bambang, asabiyah. Apa asabiyah itu? Penatik yang berlebih-lebihan mendukung seseorang. Asabiyah itu adalah bagian daripada Syiah awalnya itu, yang berlebih-lebihan mendukung Sayyidina Ali, hulu, ya, di luar kewajaran. Itu asabiyah. Nah, Sayyidina Ali-nya sendiri nggak mau dijunjung tinggi secara berlebih-lebihan, sampai disebutkan malaikat Jibril salah ngirim wahyu. Mestinya sampai ke Sayyidina Ali, ternyata dikirimnya kepada Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril waktu itu nurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad umur pas 40 tahun. Sedangkan Sayyidina Ali umur berapa? 10 tahun ya, masih anak-anak. Tapi memang hulu berlebihan, itu asabiyah. Jadi kalau ada yang berlebihan, apa saja yang dibuat oleh seseorang mumpung lagi berkuasa misalnya, wah disanjung-sanjung, salahnya nggak pernah ada, kebenarannya melulu yang, nah, itu namanya asabiyah. Kalau itu terjadi sampai menumpahkan darah muslim, ini diantara yang nah, kemudian ada orang yang asabiyah lain sekarang ini ya. Ingin Abah jelaskan sedikit lah ya. Sayyidina Ali diserang oleh Sayyidina Muawiyah. Diplomasinya Sayyidina Ali itu adalah seorang ulama, seorang sahabat yang dikenal jujur, yang suaranya bagus, baca Quran, hafal Quran, kesolehannya diri masyhur di kalangan sahabat, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan diplomasinya Sayyidina Muawiyah, seorang jenderal ya, yang tangkas, yang masih muda, namanya Amr bin As.
Lalu kemudian terjadi ada semacam diplomasi tidak sehat, ada penipuan. Karena Muawiyah kalah tentaranya, ngangkat Al-Quran untuk minta damai, Sayyidina Ali kelompoknya terbagi dua, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Terus aja kita lawan sampai tuntas. Tapi karena diplomatnya Sayyidina Ali ini orang tua yang soleh, yang merasa ngukur dengan dirinya, lalu diterima. Akhirnya damai. Bukan damai, gencatan senjata. Saat gencatan senjata itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Baik, dua-duanya kita turunkan katanya. Nah, ternyata karena orang tua yang soleh, ya, dihormati, dianggapnya begitu, suruh nurunkan Sayyidina Ali. Nah, naiklah Abu Musa al-Asy'ari, diturunkan Sayyidina Ali. Pihak Muawiyah, Amr bin As, jenderal yang masih muda, yang perkasa, naik juga, tapi tidak nurunkan Sayyidina Ali, tapi justru menyatakan Ali sudah diturunkan oleh diplomatnya sendiri, maka kita tetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, karena itu di pihak Sayyidina Ali tadi, yang tadinya memang sudah nggak sepakat, yang setia sama Sayyidina Ali, itu namanya Syiah. Nah, bagian daripada Syiah adalah Ashabiyah itu tadi, yang berlebih-lebihan terhadap Sayyidina Ali. Syiah itu ada yang tidak berlebih-lebihan, ada. Namanya Syiah Zaidiyah. Pemahamannya sama dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih ada. Dan Abaji pun punya kitabnya, salah satu kumpulan hadisnya namanya kitab Nailul Autor. Nah, tapi yang hulu ini, itu yang namanya Ashabiyah, Syiah ini, sehingga mengatakan Nabi Muhammad yang benar itu hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman tidak benar. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman adalah kerabatnya Muawiyah, gitu. Dan Sayyidina Abu Bakar pun tidak benar, karena mengangkat Sayyidina Umar mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar, setelah Abu Bakar Sayyidina Umar, dianggap tidak benar semua. Itu tadi ujungnya, mustinya yang menjadi khalifah adalah saya Ali, dan yang menerima wahyu menurut mereka itu hulu, berlebih-lebihan tadi, Ashabiyah tadi. Nah, itu sampai kepada seperti itu. Nah, di pihak Sayyidina Ali, yang bertahan dengan Sayyidina Ali tadi adalah Syiah-Syiahnya terbelah seperti itu. Yang keluar tadi namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini salah satu fahamnya adalah orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Itu Khawarij. Berzina kafir, durhaka sama orang tua kafir, ini dosa besar. Membunuh, menyerang orang muslim hukumnya dosa besar, kafir. Itu Khawarij. Nah, cuma sekarang ini ada yang lebih dari Khawarij, mengkafirkan orang bukan karena dosa besar. Itu yang kita sedih sekarang ini. Karena apa? Karena baca Yasin kafir, karena baca tahlil sesat. Ada sekarang ini. Karena maulid Nabi, darah halalnya. Apa itu? Halal darahnya. Sampah masyarakat. Ini yang perlu diwaspadai. Itu. Kalau sampai terjadi serang menyerang, terjadi nggak nih? Terjadi di beberapa negara, terjadi. Di Yaman terjadi, orang lagi haul, seorang ulama dibom. Di Pakistan lagi haul, lagi peringatan Maulid Nabi, dibom. Nah,
Di Indonesia belum, karena masih kecil pengikutnya. Nah, semua itu menyerang orang muslim, tujuan untuk berkuasa, tujuan untuk jadi raja, tujuan untuk sekedar kepingan-kepingan dunia, kemudian memelihara peperangan dan berlebih-lebihan, itu allati hiya min umuril jahiliyah, itu adalah cara hidupnya orang jahiliyah. Begitu. Wa qad qala Allah Ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Nah, coba nih firman Allah ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya pasti neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang membunuh, itu kalau tidak dapat ampunan dari Allah, kalau tidak segera tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, pasti neraka jahanam. Cukupkah dengan neraka jahanam? Tidak. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Masya Allah. Jadi jangan ya, cuma kalau di Indonesia ini hukumannya cuma 10 tahun. Membunuh orang itu cuma cukup 10 tahun. Nah, itu pun bisa di bawah itu, tergantung sikon. Kalau sikonnya turun 7 tahun. Gitu. Tapi kalau sikonnya tidak memungkinkan turun, tetap 10 tahun. Kalau di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, membunuh dibunuh lagi. Gitu. Sebab mengapa? Nah, ini seringkali yang membunuh dikatakan seringkali dapat pembelaan, tapi yang dibunuh tidak dapat haknya. Itu yang terjadi di negeri kita, yang mesti kita luruskan. Mana caranya tuh? Nah, kalau sekarang ini sampai seusia bayi ini belum berhasil itu untuk meluruskan itu. Ini yang terbunuh ya, hak dia apa? Hak dia dapat balasan. Yang bunuh harus dibunuh, yang mati dibunuh, harus dia mati lagi yang bunuhnya. Tapi katanya membunuh orang yang membunuh ini tidak berperi kemanusiaan. Nah, yang jadi pertanyaannya, yang membunuh pertama tadi punya peri kemanusiaan apa tidak? Tidak. Nah, kalau dia tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya hak hidup di negara yang berperi kemanusiaan, itu mestinya. Nah, tapi diplomasi kita, ya, perdebatan kita di ranah-ranah penegakan hukum, kita memang masih kalah. Gitu. Masih kalah. Akui kekalahan kita. Itu Ustaz Parrozi, itu kalah. Orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran menang dulu. Nah, mengapa itu? Ya itulah tadi, akui sajalah kekalahan kita. Insyaallah. Apakah cukup dengan kekal di neraka? Tidak. Wa ghadiballahu alaihi, selamanya Allah murka pada si pembunuh itu. Wa la'anahu, dan juga Allah melaknatnya, dilaknat sehabis-habisnya. Masuk neraka jahanam, kekal. Allah murka, melaknatinya. Wa a'adda lahu azaban azima, masih akan ditambah lagi dengan siksa yang lebih pedih. Sudah masuk neraka, mungkin lebih hebat lagi, ditenggelamkan paling dalam. Itu sang pembunuh. Nah, tapi dalam hal ini mengapa mereka itu membunuh? Itu juga yang jadi pertanyaan. Kok berani mereka seperti itu? Mungkin dalam pendidikannya, itu, ya, mungkin dalam penanaman keimanannya. Siapa yang mesti bertanggung jawab penanaman keimanannya? Siapa?
Jadi kalau ada yang terlibat di situ, orang tuanya kurang menguatkan keimanan, orang tuanya tidak mendidik agama yang benar, terlibat. Bagaimana pemimpinnya? Pemimpinnya ikut terlibat di situ, ikut juga. Gitu. Nah, jadi ya, mesti dikaji nih, makanya malam ini dikaji nih, supaya nanti kalau ditanya Baji, sampaikan nggak ayat itu? Sudah, Bambang juga ada situ. Pak Sari juga ada. Ini ayatnya dibacakan. Ayat ini dijadikan standar pendidikan mereka apa tidak? Nah, kalau memang betul-betul Pancasilanya dijadikan dasar, mesti ini, karena ini sangat membahayakan. Gitu. Cuma kalau ini sampai diajarkan dengan benar, akhirnya nggak ada lagi dong orang berperkara untuk jadi untuk berperkara hukum. Nah, kalau tidak ada lagi berperkara hukum, gimana kira-kira? Anggaran kurang. Jadi memang ada juga disengaja untuk dipeliharanya ini, ada. Jadi begitu. Hadis Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Manakala ada dua muslim yang bertemu dengan dua pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh finnar, sama-sama masuk neraka. Qalu, sahabat bertanya, hazal qatil fama balul maktul, ini yang membunuh, terus bagaimana yang dibunuh? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sama saja, karena yang dibunuh juga sama-sama niatnya membunuh, cuma nasibnya baik kurang baik gitu. Lebih didahului orang yang membunuh, dia terbunuh, padahal sama-sama niat membunuh. Lalu bagaimana kalau untuk tidak niat membunuh supaya kita selamat? Niatnya dalam hal ini membela diri, membela harta, membela keluarga, mati hukumnya syahid gitu. Nah, kalau niatnya membunuh, akan terjadi ghulu, akan terjadi berlebihan. Jadi nanti kalau kita menang, dia mati, kita cacat niat. Jadinya seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita. Tapi kalau kita selamatkan diri kita, kalaupun mati musuh itu, karena kita menyelamatkan harta dan keluarga kita, nah, karena Allah, insya Allah lepas daripada itu. Masya Allah. Hadis berikutnya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Lebaran Haji. Ketika itu Haji Wada. Inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, itu pidatonya Rasulullah, mengharamkan atas kamu darah-darahmu, harta kamu, dan benda-benda lain yang dimilikinya. Sebagaimana haramnya harimu sekarang ini, haramnya bulanmu sekarang ini, di dalam negerimu ini. Wahai hukum, unzuru, maksudnya itu coba kamu sekalian perhatikan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan nanti kamu kembali setelah aku wafat menjadi kafir, satu sama lain saling memukul leher, berperang. Kalau di dalam penjelasannya di sini nih, kalau kafir tidak, tapi gaya hidup orang kafir. Yang dimaksudkan hari ini diharamkan,
Hari nyembelih korban itu haram. Untuk puasa saja haram. Hari tasyrik haram puasa. Gitu. Apalagi sampai nganiaya, apalagi sampai sekedar puasa saja diharamkan. Kemudian bulan haji itu 4 bulan yang diharamkan berperang. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Yang keempatnya sebelum bulan puasa, yaitu bulan Rajab. Itu diharamkan untuk berperang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haq. Hancurnya dunia ini itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Jadi kalau ada orang yang berani membunuh seorang mukmin dengan sia-sia tanpa hak, tukarannya lebih mulia daripada seluruh dunia ini. Makanya kalau ini nggak diajarkan kepada saudara-saudara kita, maka mengerikan. Man a'ana ala qatli muslimin bi syarti kalimah laqiyallahu maktuban baina ainihi ayisun min rahmatillah. Masya Allah. Barang siapa yang ikut membantu untuk membunuh seorang muslim hanya sekedar segaris kalimat, nah, terus misalnya seperti itu hantam dulu hanya sekalimat itu saja, nah, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara matanya ini ada tulisan ayisun min rahmatillah, orang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Begitu besarnya mengalirkan darah seorang muslim tanpa hak. Jadi dalam berperang sekalipun, kata Rasulullah, yang tidak berperang jangan dibunuh. Ibu-ibu, anak-anak, orang tua, orang cacat, tentara sama tentara saja. Bahkan pohon-pohon pun tidak boleh diganggu. Itulah tuntunan adab berperang dalam Islam. Kalau sampai, tapi ingat lagi ya, berperang bukan kita yang menginisiasi perang, kita karena diserang. Kalau nggak diserang jangan jangan melakukan, itu jahat namanya, bukan jihad. Inilah kajian kita, sudah merupakan yang terakhir dari kajian-kajian jihad itu tadi. Mudah-mudahan berfaedah. Oke ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikan kami ini ya Allah, dan semua yang hadir serta anak keturunan kami ya Allah, dan orang-orang yang ada hubungan hak dengan kami semua ya Allah, menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi hamba-Mu yang bertakwa, menjadi hamba-Mu yang selamat dengan keselamatan yang datang dari-Mu ya Allah, melalui agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, hunjamkan dalam hati kami ya Allah kecintaan kepadamu, kecintaan terhadap agamamu. Ingin kami jadi seorang yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, dengan cara mengikuti utusanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Irhamna warham jami'al muslimin. Jadikan kami ya Allah orang yang bisa bakti kepada ayah dan ibu kami, orang yang taat kepada guru-guru kami, orang yang takzim pada guru-guru kami ya Allah. Jadikan kehidupan kami keseharian sebagaimana hidupnya para ulama ya Allah, dan matikan kami saatnya nanti sebagaimana matinya para syuhada ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Insya Allah pada giliran berikutnya kita akan kaji bab yang lain lagi, mudah-mudahan. Mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyidnya masih hafal nggak? Ayo salat dan jamaah, badan sehat hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakkan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup kita kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.